Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang lagi di kuliah online untuk mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Kita masuk ke minggu 6, dan di minggu ini kita akan bahas salah satu teknik desain yang lain, yaitu dengan menggunakan graf. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut terkait tekniknya atau masalahnya, kita bahas dulu sebenarnya apa sih graf itu. Graf itu adalah satu hal yang bisa kita definisikan sebagai pasangan dari V, I, di mana V-nya itu adalah himpunan dari vertex, dan I-nya itu adalah himpunan dari edge. Yaitu edge adalah suatu hal atau suatu garis ya yang menghubungkan antar vertexnya. Contohnya misalnya kita punya graf seperti ini ya. A, B, C, D, E, ya, node-node ini dikatakan sebagai vertex yang kita simpan dalam suatu himpunan yang kita notasikan dengan V. Sedangkan edge itu adalah garis ini, A, B, A, C, A, D, dan seterusnya sampai dengan D, E. Ini dinamakan sebagai anggota dari himpunan edge yang kita simpan dalam suatu variabel yang kita notasikan dengan E. Nah, graf ini juga memiliki beberapa jenis, juga ada beberapa terminologi gitu ya. Nah, untuk graf yang ini dinamakan sebagai unweighted graph atau graf yang tidak berbobot. Maksudnya gimana? Suatu graf itu bisa berbobot. Misalnya ketika each-nya ini memiliki suatu nilai tertentu. Contohnya yaitu seperti ini. Ini dinamakan sebagai weighted graph, di mana each-nya ini memiliki suatu nilai tertentu, memiliki bobot. Nah, selain unweighted graph dan juga weighted graph, juga ada jenis yang lain, yaitu ada directed graph dan juga undirected graph. Dari namanya aja udah kelihatan, udah ketahuan, apalagi kalau kita lihat gambarnya. Namanya directed graph itu adalah graph yang memiliki arah ya. Dan bedanya tuh ketika digambar, dia memiliki tanda panah. Sedangkan kalau undirected graph itu dia nggak memiliki arah, jadi di gambarnya juga nggak punya tanda panah yang menunjukkan arahnya. Nah, selain ini, kita juga memiliki istilah atau terminologi yaitu dinamakan dengan path. Path ini adalah suatu sequence dari vertex-vertex yang adjacent. Adjacent itu artinya apa? Vertex-vertex yang bertetanggaan atau bersebelahan. Jadi, path itu juga bisa dikatakan sebagai trail atau jalur yang menghubungkan semua vertex yang berbeda. Jadi, dia jalur yang memuat semua vertex yang berbeda. Kecuali mungkin vertex yang pertama dan yang terakhir. Nah, ini notasinya. Misalnya nih kita punya graf G ini ya, yang tadi di awal, ada path-nya itu ada I, C, F, G, H ya. Gimana? Jadi dari I kita bisa ke C, dari C kita ke F, dari F kita ke G, dari G kita ke H. Nah, ini adalah suatu path. Jadi jalurnya itu bisa kita temukan dari graf tersebut. Nah, ini panjangnya berapa? Panjangnya 4. Kok bisa 4? Karena dia melalui 4 edge. Maka dia length-nya 4. A, B ini juga path gitu, dari A ke B. Dia ada suatu path juga. Panjangnya berapa? Panjangnya 1, karena dia hanya melalui satu edge. Nah, tadi kan di definisinya, dia adalah suatu trail yang memuat semua vertex yang berbeda, kecuali mungkin vertex pertama dan terakhir. Apabila vertex pertama dan yang terakhirnya itu sama, itu juga termasuk path, tapi lebih umum dikenal sebagai cycle, yaitu a path that starts and ends at the same vertex, gitu. Jadi dia diawali dan diakhiri pada vertex yang sama. Contohnya adalah I, C, F, G, I, gitu. Dia dimulai dari I, diakhiri dengan I. Ada nggak di sini? Ada. I ke C, C ke F, F ke G, G ke I. Ini adalah suatu cycle, suatu siklus. Nah, selain cycle juga dikenal suatu terminologi yang lain yang dinamakan sebagai tree. Tree ini adalah suatu connected graph without a cycle. Jadi namanya graph itu ya, saya jelaskan lagi ya, graph itu nggak selamanya semua vertexnya ini bisa terhubung. Maksudnya bisa aja kalau dia tuh nggak terhubung tetap dinamakan sebagai graph. Misalnya garis ini nggak ada, dia juga dinamakan sebagai suatu graph, tetap graph. Nah, tapi kalau dia semua vertexnya ini terhubung dan dia nggak membuat cycle, maka dia dinamakan sebagai tree. Ini dia terhubung semua vertexnya, nggak ada cycle, dia tree. Ini juga tree. Nah, kumpulan dari semua tree ini misalnya ini disatukan, maka dinamakan sebagai forest. Iya, hutan. Jadi kalau ini tree-nya semua disatukan, maka dinamakan sebagai forest. Nah, dalam istilah lain tree itu juga ada yang dinamakan sebagai spanning tree. Di mana spanning tree itu adalah suatu subgraph dari graf G. Subgraph itu berarti apa? Graf lain yang dihasilkan dari graf ini gitu. Jadi dia sub dari graf ini. Nah, subgrafnya itu berupa tree gitu. Jadi dia harus berupa tree yang artinya apa? Dia memuat dia tidak ada cycle gitu. Dia nggak ada cycle di sini dan dia harus memuat semua vertex dari graf G. Terus spanning tree, dia nggak ada cycle, pasti karena dia tree, dan dia harus memuat semua vertex dari graf G dengan jumlah edges yang paling minimum. Nah, itu spanning tree. Nah, lalu kita akan masuk ke
masalah-masalah pada graf yang diselesaikan dengan suatu algoritma tertentu. Yang pertama yaitu ada minimum spanning tree. Ini adalah suatu masalah optimisasi di mana objek masalahnya itu adalah suatu graf G yang berbobot dan dia non-negatif. Jadi dia kan tadi ada weighted dan unweighted graph gitu. Nah ini dia yang weighted, yang berbobot, tapi bobotnya itu non-negatif. Nah solusinya itu kita akan mencari spanning tree apa aja, jadi any spanning tree. Objective functionnya itu kita mau menghasilkan suatu graf T, di mana T itu adalah spanning tree, dia spanning tree dari graf G, yang mana cost dari T ini adalah jumlah dari cost semua H-nya yang membentuk si tree ini. Jadi kita akan mencari optimal solution berupa minimum spanning tree. Yang kata minimumnya itu menunjukkan apa? Bahwa dia memiliki bobot paling minimum. Artinya cost paling minimum untuk membangun si spanning tree ini. Nah ini case example-nya apa untuk di dunia nyata ya, ketika kita atau bukan kita ya, ketika pemerintah ingin membangun suatu railway atau jalur kereta api gitu yang menghubungkan antara banyak kota, maka akan dibangun suatu jalur yang memiliki jarak paling minimum yang menghubungkan antar kota tersebut. Ini adalah salah satu aplikasi dari minimum spanning tree. Nah, gimana sih kita menyelesaikan masalah optimisasi ini? Ini bisa menggunakan dengan ide greedy. Jadi basic idenya tuh berdasarkan greedy, dimana kita akan mengambil semua edge gitu ya. Edge dari graph G tadi kan kita spanning tree ambil dari suatu graph yang ada ya. Berarti kita akan mengambil semua edge dari graph G as long dia nggak menciptakan cycle. Jadi dia akan mengambil semua edge selama dia nggak menciptakan cycle. Karena kan kalau udah ada cycle, dia nggak tree gitu. Nah, prosesnya akan selesai ketika kita menghasilkan suatu spanning tree. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, itu ada dua algoritma paling terkenal ya, yaitu ada Kruskal dan juga ada Prim. Dia dua algoritma yang berbeda, tapi nanti outputnya akan sama. Artinya apa? Cost-nya akan sama pada akhirnya. Bedanya juga dari cara kerjanya juga beda. Nah, kalau Kruskal itu apa? Kita kan punya namanya vertex dan edge ya tadi. Nah, kalau Kruskal ini dia akan mengurutkan edge itu dari yang bobotnya paling rendah sampai paling tinggi. Nanti dia akan mengambil edge itu dari yang paling rendah gitu. Dia akan masukin ke spanning tree, as long dia tadi nggak menciptakan cycle ya. Ketika nanti semua vertexnya udah ada, udah masuk ke spanning tree itu nanti prosesnya selesai. Kalau prim itu beda lagi, dia akan mulai dari satu vertex tertentu. Lalu dia akan nge-trace gitu, dari vertex ini bisa ke vertex yang mana aja. Yang mana yang vertex yang dia pilih itu dengan bobot yang paling kecil. Nanti dia akan terus ngelanjut, sampai nanti semua vertexnya terhubung. Itu adalah prim. Jadi kalau ini nanti pada akhirnya lalu mungkin ditanyakan, lebih baik pakai yang mana sih gitu. Kan ujung-ujungnya sama outputnya. Kruskal ini secara implementasinya akan lebih mudah. Maksudnya ketika kita implementasikan algoritmanya itu akan lebih mudah, tapi dia biasanya akan paling optimal untuk graf yang sparse, artinya apa? Dia jarang gitu, nggak terlalu ribet grafnya. Sedangkan kalau prim, dia mungkin implementasinya sedikit lebih rumit, tapi dia akan lebih baik atau akan lebih cepat bekerjanya apabila grafnya itu dense. Dense itu apa? Ketika pada graf tersebut itu banyak banget edge-nya, jadi kelihatannya rumit. Nah, itu bagus menggunakan prim. Itu boleh bilang dua perbedaan utamanya. Lalu kita akan membahas cara kerja masing-masing algoritma tersebut. Nah, untuk Kruskal, katakan kita misalnya punya graf ini ya. Nah, kita ingin mencari spanning tree-nya. Nah, kan tadi saya bilang kan, kalau Kruskal itu kita akan mengurutkan edge-nya itu dari yang paling rendah dulu. Dengan kata lain, kita akan memilih edge yang paling rendah gitu, nilainya, bobotnya. Di sini yang paling rendah berapa? 1 kan. 1 di sini, 1 di sini. Kalau kita ambil dua-duanya menciptakan cycle enggak? Enggak. Maka pertama dia akan mengambil yang ini, 1. Lalu dia juga akan mengambil yang ini, 1. Karena nggak menciptakan cycle. Dia nggak terhubung nggak apa-apa gitu kan. Ya, ini adalah syarat Kruskal, dia nggak harus terhubung selama prosesnya, tapi pada akhirnya harus semuanya terhubung. Nah, selanjutnya, setelah 1 paling kecil berapa? 2. Oke, 2 ada di mana? Di sini kan? Oke, berarti dia akan masuk ngambil yang ini, V2. Si V2 akan masuk ke spanning tree gitu. Diambil yang 2. Setelah 2 ada angka berapa? 3 yang paling kecil di sini. Tapi kalau kita include-kan 3 di sini akan membentuk cycle, maka 3 nggak diambil. Lalu setelah 3 paling kecil apa? 4. 4 ada di sini dan di sini. Kalau kita ngambil di sini, tadi ini 2 ada di sini ya, 2 di sini dan di sini. Berarti sini juga diambil. Oke, setelah itu 3 nggak diambil ya tadi. Nah, tapi kalau kita mengambil 4 di sini, akan menciptakan cycle ya di sini, maka itu nggak diambil. 4 yang lain di sini, kalau kita masukin, apakah menciptakan cycle? Enggak, maka dia akan diambil. Maka
V7 dan V4 ini akan dihubungkan dengan H yang dengan bobot 4. Sisa V5 kan. Nah, tapi kita kan nggak menghasilkan vertexnya kan, kita lihat dari H-nya ini. Setelah 4, paling kecil berapa? 5. 5 tapi di sini kalau dihubungkan akan menciptakan cycle, berarti nggak diambil. Setelah 5 berapa? 6. 6 di sini. Oke, kalau kita menghubungkan apakah menciptakan cycle? Enggak, maka diambil. Apakah nanti semua vertexnya ini udah ada gitu? Vertex dari graf G kan tadi ada 7 vertex, udah ada semua, ada. Kalau udah ada dan udah terhubung gitu, maka udah dihasilkan lah ini spanning tree-nya, proses selesai. Nah, kita mau menghitung cost-nya, kan kita mau mencari minimum kan, minimum cost dari pembentukan spanning tree ini. Caranya gimana? Kita menghitung nih semua bobotnya. Dari 2 tambah 1 tambah 2, 5, tambah 4, 9, tambah 1, 10, tambah 6, 16. Maka bobotnya, itu atau cost-nya, yaitu adalah 16. Itu adalah cost untuk membangun minimum spanning tree ini, dengan menggunakan Kruskal. Nah, algoritma selanjutnya yaitu ada prim. Prim ini kerjanya yaitu dari satu vertex ke vertex yang lainnya secara urut gitu. Dia akan selalu terhubung. Kalau tadi kan ada sempat pada prosesnya tuh dia terpisahkan antara dua bagian gitu. Kalau ini enggak dia harus selalu terhubung. Pertama kita akan mulai dari V1 ke V4, oke? Dari V1 ke V4, kenapa? Kan V1 ini sebenarnya bisa dihubungkan dengan V2, V3, V4 kan. Tapi yang bobotnya paling kecil yang mana? Yang ke V4 dengan bobot 1. Maka itu yang pertama kali dipilih, yaitu ke V4 dengan bobot 1. Setelah itu, V1 ini bisa kemana lagi? Ke V2. Okay. V2 itu kan sebenarnya bisa dihubungkan dengan V4 juga kan. Antara V2 ke V1 dengan V2 V4, ini lebih kecil mana? 2 atau 3? Lebih kecil 2. Maka yang dipilih adalah yang sisi sini dengan bobot 2. Nah, lalu setelah itu V1 masih bisa dihubungkan yang lain nggak? Bisa, ke V3, nggak menciptakan cycle kan. Tapi V3 bisa dihubungkan ke V2, nggak bisa. Bisa dihubungkan ke V4, bisa. Bobotnya berapa? 2. Nah, sedangkan yang ini bobotnya 4 kan, 2 dengan 4. Lebih kecil mana? 2 dengan 4. Lebih kecil 2, maka yang diambil adalah 2. Sehingga ini nanti V3 dikaitkan dengan V4, diambil H yang ini. Setelah itu V1 udah bisa kemana lagi? Nggak bisa kemana lagi kan? Udah berarti di V1. Lanjut ke V4 karena tadi V4 yang kedua dipilih kan. Nah, V4 itu bisa kemana? Kalau dia ke V2 menciptakan cycle. V3 selesai, udah dihubungkan. Maka dia lanjut misalnya ada opsi mana lagi? Ada V5, V6, V7. Dari ketiga ini, yang paling kecil mana bobotnya? Ke V7 kan dengan bobot 4. Maka V7 diambil dengan bobot 4. Setelah itu dia bisa kemana lagi? Bisa ke V5. Nah, V5 ini bobotnya berapa nih? V5 itu bisa ke V4 bisa. Menciptakan cycle enggak. Tapi V5 bisa dihubungkan ke V2, bisa dihubungkan ke V4, bisa dihubungkan dengan V7. Nah, antara V2, V4, dan V7, ya 10, 7, 6, paling kecil yang mana? Paling kecil yang bobotnya 6. Maka yang diambil adalah yang V5 ke V7 dengan bobot 6. Setelah itu, sisa V6 kan ini. V6 bisa dihubungkan dengan V4, bisa dihubungkan dengan V3, bisa dihubungkan dengan V7. 5, 8, 1, yang paling kecil yang mana? Yang 1. Maka dipilihlah V6 dengan V7 dengan bobot 1. Nah, ini prosesnya udah selesai kan karena semua vertex sudah ada dan udah saling terhubung dan nggak ada cycle. Setelah itu kita hitung berapa bobot cost keseluruhannya. Berarti 2 tambah 1 tambah 2, 5, tambah 4, 9, 9 tambah 1, 10, 10 tambah 1, 6, 16. Maka cost-nya akan sama dengan 16. Sama dengan cost dengan menggunakan algoritma Kruskal. Nah, ini untuk masalah minimum spanning tree. Selain itu, juga ada masalah lain yaitu pada graf, yaitu all pairs shortest path. Mungkin kalian dulu ketika belajar matematika diskrit pernah belajar namanya algoritma Dijkstra, di mana Dijkstra itu kita mencari jarak terpendek gitu untuk single source. Artinya apa? Vertex awalnya itu hanya satu gitu. Kalau ini all pairs berarti semua vertex dari mana ke mana aja tuh harus kita hitung. Dari semua vertex I menuju ke vertex J itu harus semua kita hitung. Kalau ini kan single, kalau ini all. Kalau yang mau kita bahas ini all. Jadi dia objeknya adalah suatu graf G yang berbobot, karena kan kita mau mencari jarak berarti kan shortest path berarti ada bobotnya gitu. Kita menentukan shortest path untuk semua pasangan vertex. Jadi dia adalah generalisasi dari algoritma Dijkstra. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus memahami namanya adjacency matrix gitu, atau matrix adjacency. Di mana struktur untuk ngebangun matriks tersebut itu berdasarkan persamaan ini. Nah,
di mana I ke J ini, vertex I ke J itu artinya apa? Dari vertex I menuju vertex J di graf G gitu ya. Apabila I sama dengan J, berarti kan dari I menuju J-nya sama kan? Berarti vertex itu sendiri kan? Maka jaraknya nggak ada, maka 0. Kalau I tidak sama dengan J dan J itu ada edge-nya, berarti di graf itu ada edge I, J ini ada, maka si WIJ-nya itu akan bernilai WIJ ya. Sedangkan apabila I tidak sama dengan J dan I, J itu nggak ada edge-nya di graf ini, maka tak hingga. Dimana ini itu adalah cost-nya, sedangkan ini itu adalah bobot si edge tersebut. Nah, contohnya misalnya untuk ini, misalnya kita punya suatu graph yang directed seperti di gambar ini adalah matriks adjacency-nya. Gimana cara kita bikinnya? Yang ini adalah I, ini adalah J. Jadi ketika I sama dengan J akan bernilai 0 kan tadi, maka ini pasti yang diagonal akan semua bernilai 0, karena I akan sama dengan J. Nah, lalu gimana? Kalau misalnya dari 1 menuju 2, ya 1 menuju 2 berapa? 3 kan? Maka kita include-kan ke sini 3. 1 menuju 3, 8. Maka sini masuk 8. 1 menuju 4, nggak ada, adanya 4 ke 1 kan, ini tanda panahnya bukan ke sini, tapi ke sana. Berarti nggak ada, maka kita masukkan nilai tak hingga gitu. Lalu 1 ke 5 ada, maka nilainya min 4, dan seterusnya. Itu adalah cara untuk mentransformasikan matriks ini ke dalam bentuk adjacency matrix. Mentransformasikan grafik ini ke dalam bentuk adjacency matrix. Nah, lalu gimana sih cara kita menentukan jalur terpendek gitu ya, berdasarkan matriks tadi gitu dari suatu graf? Itu dikenal dengan namanya algoritma Floyd-Warshall. Ini adalah algoritma untuk menyelesaikan masalah all shortest path problem gitu. Nah, ini syaratnya gitu. Kalau kita mau menggunakan algoritma ini, kita memiliki asumsi di mana nggak ada cycle negatif gitu di dalam grafis tersebut. Berarti nggak mungkin ada cycle yang nilainya negatif. Nah, caranya pertama kita akan mendefinisikan suatu variabel Bij pangkat K ya, ini sebagai jarak terpendek dari vertex I menuju ke vertex J, yang bisa aja ketika kita menuju ke vertex J ini akan melalui vertex-vertex yang lain yang terdapat dalam himpunan vertex gitu. Nah, pendekatan ini, maksudnya algoritma ini menggunakan pendekatan dynamic programming. Jadi kita akan menentukan jaraknya, apakah jaraknya itu minimumnya itu si jaraknya itu langsung ya, dari ini, atau dia adalah dari I ke K dulu, lalu dari K ke J gitu. Itu yang akan kita tentukan dengan menggunakan algoritma Floyd-Warshall ini. Nah, ini adalah pseudocode-nya. Jadi pertama kita menginitialize dulu pasti. Ini adalah jaraknya kan, jaraknya itu adalah bobot dari setiap edge itu. Lalu kita membuat namanya pred. Di mana pred ini berfungsi untuk merekonstruksi shortest path itu. Dimana misalnya nih, tadi kan kita ada persamaan ini kan, dia ngecek apakah DIJ itu lebih kecil daripada DIK plus DKJ gitu. Apakah lebih kecil ketika dia melalui vertex K dulu. Kalau iya kan dia dihitung nih, berapa jaraknya, lalu kita nyimpen dia melalui vertex keberapa, K berapa gitu. Itu nanti dilakukan oleh algoritma Floyd-Warshall ini. Nanti untuk kita tahu dia path-nya, maksudnya ketika kita dari vertex I ke J melalui vertex-vertex yang lain, kita kan mau merekonstruksi tuh melalui vertex apa aja. Nah, ini adalah cara untuk merekonstruksinya. Jadi dari I menuju K-nya, ini kan K-nya, kan ini kan nyimpen nilai K-nya apa aja, lalu dari K-nya ini menuju ke J-nya. Seperti itu. Ini adalah algoritma atau pseudocode lah ya untuk merekonstruksi shortest path dari proses ini. Nah, misalnya kita punya contoh, ini ada suatu graf ya, dengan 4 vertex yang seperti di gambar ini. Nah, kalau ini kita transformasikan ke dalam bentuk adjacency matrix, akan seperti ini. Di mana D ini adalah adjacency matrix-nya ya. Contohnya nih kan, yang ini pasti 0 karena dia I sama dengan J. Ini I, ini J lagi ya. Lalu kalau 1 menuju 2, itu 3. 1 menuju 2, 3. 1 menuju 3, 8. Dan 1 menuju 4, nggak ada, maka dia tak hingga. Dan seterusnya, 2 menuju 1, nggak ada tak hingga, 2 menuju 3 juga nggak ada tak hingga, 2 menuju 4 ada 1, dan seterusnya ya. Pokoknya ini adalah suatu adjacency matrix yang dibangun berdasarkan graf ini.
Nah, pred ini kan untuk menyimpan K-nya kan, dia akan melalui mana? Karena masih proses initialization, maka dia pasti awalnya akan bernilai 0 dulu, nggak ada nilainya. Nanti baru akan diisi ketika kita mulai bekerja gitu, dari K-nya 1 sampai dengan sejumlah vertex-nya. Kalau ada 4 vertex-nya, maka K-nya akan sampai dengan 4. Nah, contoh untuk kasus ini, karena ada 4 vertex, nanti akan sampai dengan 4. Nah, pertama kita mulai dari K-nya 1 dulu. Nah, ini kan persamaan tadi kan, dia akan mengecek apakah si DIJ ini akan lebih kecil daripada DIK plus DKJ. Nah, ini contohnya apa? Misalnya nih yang ini ya, kita mau bergerak dari vertex 1 menuju vertex J, 4, 1 ke 4 ya. Nah, pertama kita tahu dulu bahwa 1 ke 4 itu tak hingga kan di sini ya, nggak ada. Nah, tapi kan kita mau bandingin dengan 11 tambah 14, kan K-nya 1 kan. Ini kan DIK plus DKJ. Nah, 11 berapa? Dan 14 berapa? 11 berapa? 0, 14 tak hingga. Apakah tak hingga lebih kecil daripada tak hingga? Enggak. Maka itu nggak akan diproses. Berarti no update. Atau contoh yang lain, misalnya yang ini. 22 misalnya ya. Berarti kan dia 21, 12 ya. 21, 12. 2 menuju 1 itu tak hingga. 1 menuju 2 itu 3. Tak hingga tambah 3 kan lebih besar tak hingga kan. Pasti kalau dijumlahkan pasti tak hingga gitu. Nah, dengan 2 tambah, berarti kan dia dari berapa nih? Berarti dia 2 dengan 2 kan? D22. Kalau D22 berapa? 0. Nah, tak hingga apakah lebih kecil daripada 0? Enggak kan, lebih kecil 0 kan, soalnya tak hingga pasti lebih besar. Maka dia juga tidak di-update. Nah, yang di-update aja nih biar lebih paham. Misalnya dari vertex I-nya 4, J-nya 2. Nah, dia melalui K-nya 1. Oke, dari vertex 4 menuju 2. Nah, sebenarnya kan dari 4 menuju 2 itu tak hingga kan di sini. Tapi kita mau melalui 1, bisa nggak? Kalau 4 menuju 1 tuh berapa? 2. 2, lalu 1 menuju 2, 3. Berarti 3 tambah 2 kan? 5. Apakah 5 lebih kecil daripada tak hingga? Iya, lebih kecil. Ya kan? Maka ini 5 akan masuk ke sini, yang tadi tak hingga diganti jadi 5. Lalu K-nya berapa nih? K-nya 1, maka K1 ini akan masuk ke prediksi sini. Di mana 4 menuju 2 itu akan bernilai 5 dengan kita melalui vertex 1 dulu. Itu adalah cara baca dari adjacency matrix ini. Itu untuk K-nya 1 ya. Lalu misalnya kita naik lagi nih, untuk K-nya 2. K-nya 2, biar kita gampang, kita lihat yang di update aja ya. Misalnya ini kan kita mau dari vertex I-nya 1 menuju vertex 4. Ya, menuju 14 nih. Pada K-nya 2. Kita patokannya bukan yang ini kan hasilnya. Kita lihat yang sebelahnya. Dari 1 menuju 4 melalui 2. Oke. Aslinya 1 menuju 4 itu berapa? 1 menuju 4 itu tak hingga ya. Tapi kalau kita mau melalui 2, berarti kita 1 menuju 2 dulu berapa? 3. Lalu 2 menuju 4. 2 menuju 4. 1. 3 tambah 1, 4. Oke? Maka nih, 1 menuju 4, 1 menuju 4 akan diganti menjadi 4. Pada K berapa? Pada K-nya 2. Contoh lagi, 3 menuju 4, ya, melalui 2. Nah, kalau 3 menuju 4, aslinya tak hingga kan? Nggak ada maksudnya. Tapi kalau kita menuju 2, berarti 3 melalui 2 dulu. 3 ke 2 berapa? 4. 2 menuju 4, 1. Oke, berarti 4 tambah 1, 5. Maka di sini akan disimpan 5 untuk 3 menuju 4. Yang tadinya tak hingga, kita ganti jadi 5. Pada K berapa? Pada K2. Maka di sini juga disimpan K-nya 2. Itu adalah cara kerja algoritma ini. Begitu juga untuk yang K-nya 3 nih ya. Kita mau bergerak dari 4 menuju 2 melalui 3. Oke, patokannya sebelumnya. 4 menuju 2. 4 menuju 2 aslinya 5 kan di sini. 4 menuju 2, 5. Coba kita melalui 3 dulu. 4 menuju 3 itu min 3. Oke. Lalu 3 menuju 2 itu 4. 4 ditambah min 3 itu 1. 1 lebih kecil nggak daripada 5? Lebih kecil. Maka dia diupdate. Yang tadinya di sini 5 jadi 1. Dengan K berapa? Dengan K 3. Gitu ya cara kerjanya. Begitu juga untuk K-nya 4 sama. Ketika kita menghitung, maka nilai-nilainya ini akan diupdate di sini, dan nilai K-nya akan disesuaikan dengan nilai K yang sedang kita hitung.
Maka nanti hasil akhirnya, karena kan tadi saya bilang bahwa K-nya ini akan bergerak sampai dengan sejumlah vertex-nya. Karena kita hanya punya 4 vertex, maka K sampai dengan 4 ini adalah K terakhir, setelah itu stop. Sehingga ini adalah hasil akhir untuk adjacency matrix dan juga adjacency matrix untuk jarak dan juga breadth-nya gitu, yang menyimpan K. Nah, sekarang kita akan merekonstruksi. Misalnya kita punya path ini kan tadi, ini hasil akhirnya. Kita mau mencari path untuk 3 menuju 1. Kan kalau dari graf ini, itu kan 3 menuju 1 nggak ada kan. Tapi kita bisa sebenarnya, karena apa? 3 menuju 1 itu ada di sini. Oke? Okay? Lalu kita cari nih, 3 menuju 1 kan. 3 menuju 1 itu melalui 4 katanya. Oke, okay, 3 menuju 1 melalui 4. Berarti kita dari 3 ke 4 dulu kan. 3 menuju 4 melalui 2. Berarti kita akan bergerak 3 melalui 2 dulu. 3 menuju 2, oh sini kan, nggak ada 0. Berarti 3 menuju 2, ini langsung. Kita lihat aja, 3 menuju 2 berapa? 4 nilainya. Berarti ini jaraknya nanti 4. Lalu kan 2 menuju 4 kan? Setelah 2 menuju 4 berapa? 1. Sini 1. Lalu 4 menuju 1, karena kan tujuan akhirnya 1 kan sini. 4 menuju 1 berapa? 4 menuju 1, 2. Maka dijumlahkan, 4 tambah 1 tambah 2 berapa? 7. Maka jarak 3 menuju 1 itu 7. Dengan melalui apa? Melalui 2 dulu, melalui 4, baru melalui 1. Baru kita mencapai 1. Ini adalah path-nya. Untuk dari 3 menuju ke 1. Ini adalah proses rekonstruksinya. Sama, nanti kalau kalian mau mengetahui untuk rekonstruksi yang lain, dengan cara yang sama ini. Kan ini masih ada banyak yang lain kan, path-nya, nah itu bisa dicari juga. Nah, selain untuk kasus all pairs shortest path, di dalam graf ini juga ada masalah optimisasi yang lain, yaitu graph coloring, di mana kita ingin mewarnai vertex-vertex dari graf. Ini kan kita punya graf nih, vertexnya masih nggak punya warna nih. Kita mewarnai vertex-vertex dari graf ini, di mana vertex yang adjacent, yang sebelahan ini, nggak boleh memiliki warna yang sama, gitu. Tuh. Jadi, so every two adjacent vertex have different colors. Jadi setiap dua vertex yang adjacent itu memiliki warna yang berbeda. Jadi gimana sih cara kita menentukan berapa K minimumnya gitu loh. Berapa kan berarti K minimum warna gitu. Kita mau nentuin berapa warna sih minimum yang kita butuhkan untuk mewarnai graf vertex pada graf ini. Ini bisa digunakan untuk masalah penjadwalan, masalah jaringan biologi, atau masalah sudoku dan lain sebagainya. Contohnya nih, misalnya kan kita punya suatu graf seperti ini, ada berapa nih? Ada 7 vertex kan? Kalian mau mewarnai setiap vertexnya warnanya masing-masing beda, berarti ada 7 warna, bisa. Mau mewarna kayak di sini juga bisa gitu kan. Semuanya benar sih, itu visible solution, tapi apakah optimal? Ya belum tentu kan. Kita kan mau mencari yang warnanya paling minimum berapa gitu. Nah, ternyata yang paling minimum tuh 4 di sini. Karena dengan 4 warna aja, kita udah bisa mewarnai vertex pada graf ini, di mana setiap vertex yang adjacent tuh warnanya berbeda. Yaitu dibutuhkan 4 warna yang berbeda. Nah, sekarang untuk kalian latihan semacam kuis kecil-kecilan, coba kalian lihat ini kan graf yang awal tadi, apakah bisa hanya diwarnai vertexnya dengan menggunakan 2 warna aja yang berbeda. Lalu kalau nggak bisa, kenapa gitu? Kok nggak bisa? Dan bisanya tuh berapa sih minimumnya? Berapa minimum warna yang dibutuhkan? Nah, untuk mengerjakan ini menggunakan prinsip backtracking. Bisa kalian pelajari secara mandiri, saya tugaskan ya. Ini kuisnya nggak saya minta untuk kumpulkan, tapi bisa kalian pelajari secara mandiri. Mana tahu nanti saya keluarkan untuk ujian akhir. Oke? Sekian untuk materi minggu ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa tanyakan ke saya via grup atau via email di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.